Oke teman-teman, apakah olahraga bisa buat turun berat badan? Ini topik hari ini ya. Nah teman-teman, semakin banyak keringat keluar, maka semakin bagus olahraganya. Karena semakin banyak lemak yang terbakar. Pertanyaannya, apakah caption ini benar? Nah ya, jadi coach jelasin ya agar kita semua bisa paham. Sebenarnya sekarang yang beredar terkait olahraga kebanyakan mitos ya. Nah contoh gambar di atas tadi ada 2 mitos yang coach coba sampaikan ke teman-teman semua. Oke. Nah jadi teman-teman, yang pertama, keringat banyak keluar maka olahraga semakin bagus gitu ya. Nah jadi yang perlu teman-teman tahu, tidak selalu olahraga yang keluar keringat banyak itu efektif ya guys. Karena kalau coach makan ayam geprek level 3 juga keluarnya banyak ya keringatnya. Nah jadi yang kedua apa? Olahraga adalah proses untuk bakar lemak. Oh, olahraga itu bukan bakar kalori, olahraga itu untuk bakar kalori ya guys, bukan bakar lemak. Itu teman-teman harus catat ya. Nah itu yang keduanya ya, ekspektasi vs realita teman-teman ya. Jadi progres hilangnya lemak, banyak orang memikirkan saat dia program dari gemuk tiba-tiba menjadi kurus atau langsing ya. Yang sebenarnya terjadi saat dia program tidak langsung langsing ya, prosesnya bertahap, turun sekilo 2 kilo, naik lagi, turun lagi, sampai dia akhirnya benar-benar dapat tubuh yang ideal. Nah coba kita lihat apa itu fatness dan fitness. Banyak orang yang sudah niat dan mulai diet secara sungguh-sungguh, tapi yang didapat hanya kecewa. Sepertinya sudah menjaga makan yang sempurna selama beberapa hari dan coba olahraga, tapi tidak banyak kemajuan. Jadi sebenarnya teman-teman, saat kita memulai kita sudah bagus, tapi harus diselesaikan ya. Jangan sekedar kita mengikuti program atau kita mencoba program baru seminggu 2 minggu baru berjalan sebulan kita sudah stop gitu ya, karena tidak yakin dengan apa yang kita lakukan. Nah yang perlu teman-teman pahami, kalau lemak kita juga butuh proses atau waktu ya. Jadi sama halnya waktu berat badan kita berubah dari 50 kg naik ke 65 kg, 73 sampai 85 kg dan seterusnya. Naiknya juga bertahap ya kan. Nah jadi bahkan banyak yang tidak merasa kok tiba-tiba baju dan celana pada ketat semua. Nah kayak gini nih ya. Oke. Jadi coach ada baca hasil penelitian juga tentang keberhasilan program berat badan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor kesadaran diri dan motivasi itu merupakan penentu keberhasilan program dari seseorang. Jadi innernya dulu guys, pribadi dulu yang harus dimantapkan dengan tujuan dietnya supaya apa? Supaya diet yang kita jalankan itu benar-benar berhasil. Ingat teman-teman, diet itu bukan sekedar turun berat badan ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, jadi coach juga pernah baca tentang self hate dan self love ya, kaitannya dengan keberhasilan diet itu keren ya. Coba perhatikan maksudnya. Orang yang self hate cenderung tidak suka dengan kondisi tubuhnya sendiri sehingga akibatnya buru-buru dan ingin semuanya instan. Ya, ingin instan perubahan dalam tubuhnya. Nah, ini yang sering dialami oleh teman-teman kita di luar sana ya, mengalami crash diet yaitu turun 3 kilo tapi naik lagi atau dia stuck. Dia langsung, aduh kok bisa gini ya, nggak berhasil nih. Nah beda dengan orang yang self love, ini yang coba ditanamkan ya. Jadi coach mencoba menanamkan hal ini kepada teman-teman, bagaimana teman-teman menikmati setiap proses perubahan yang terjadi, bagaimana kita semua mendapatkan kebiasaan baru dan akhirnya apa, menjadi gaya hidup. Nah itu yang mau kita tanam ya. Jadi alasan utama mengapa kebanyakan orang tidak bisa turun berat badan bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena tidak cukup sabar untuk melewati yang namanya proses. Mereka tidak melihat hasilnya sejak awal dan mereka putus asa dan akhirnya berhenti ya. Nah ini yang sering terjadi. Jadi apa yang sudah kita lakukan kita harus akhiri sampai akhir ya. Nah atau mereka hanya fokus pada apa yang dikatakan skala timbangan dan tidak melihat efek yang lain yang sudah dirasakan, seperti apa bajunya sudah mulai kebesaran atau bajunya makin pas di badan, lingkarnya makin kecil ya. Nah, badan makin ringan, makin paham pola makan yang baik dan makan yang teratur, tidur terasa lebih nyenyak dan stamina makin bagus ya. Nah by the way coach mau kasih share nih kisah nyata dari seseorang mbak-mbak pemilik ayam geprek yang setelah paham ilmu kelas diet ini dan terus melanjutkan programnya dengan konsep olahraga, akhirnya turun 60 kilo. Nih awalnya dia berat badan 117 kilo. Saat pertama kali program beliau fokus betul-betul ikuti meal plan dan berproses turun berat badan. Setelah turun 15 kilo
rutin olahraga ya. Nah, terus dan terus menjaga pola makan dengan disiplin, ikuti meal plan, olahraga, berada dalam lingkungan yang mensupport lagi ya di grup. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, lihat gemuk ya. Ya, jadi perubahan ini Kak Widya luar biasa ya, 60 kilo teman-teman. Jadi kegagalan terbesar adalah menyerah ya. Ketika kita berhenti atau menyerah, itulah kegagalan kita. Jangan menunggu sampai berat badan seperti Kak Widya ya, baru mulai diet. Karena akan lebih banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan nantinya. Insya Allah kami para coach akan bantu semaksimal mungkin. Oke teman-teman, pelajaran kita hari ini itu. Jadi teman-teman fokus benar-benar, lanjutkan benar-benar sampai selesai. Sampai ketemu.